Pak Wali, kita punya waktu 30 menit, 15 menit pertama untuk paparan. Saya berharap memberikan paparan tentang inovasi-inovasi yang ada di Kota Kota Bekasi. Dan selanjutnya 15 menit berikutnya adalah tanya jawab. Saya berharap Pak Wali bisa mempergunakan waktu secara efisien dan se-efektif mungkin dan dicoba mengeksplor inovasi-inovasi yang ada di Kota Bekasi. Waktu dan tempat kami silakan Pak Wali 15 menit dari sekarang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Kota Bekasi mendapatkan kehormatan dan kesempatan kembali tahun ini sebagai salah satu kota yang memasuki tahapan penilaian dan penghargaan Innovative Government Award ini. Nah, pada kesempatan ini, sebagaimana yang perlu dipaparkan, maka saya akan memulai dari gambaran umum Kota Bekasi, gambaran umum inovasi daerah, dan selanjutnya mengelaborasi salah satu inovasi digital kami, yaitu Siberojol versi 2, dan inovasi non-digital, yaitu Mantel Gadis. Saya ingin menggunakan waktu 2 menit untuk video dulu, Bu. Sebagai bagian dari waktu kami, dipersilakan, monggo. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kasbullah Abdul Majid Bekasi yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada siapapun yang datang berobat ke rumah sakit ini. Adanya rekaman ini memudahkan siswa-siswi SMK IPIN Pangandaran Jakarta dalam memiliki KTP tanpa meninggalkan sekolah, tanpa mengganggu aktivitas belajar mereka di sekolah ini. Demikian Ibu sekilas terkait dengan video, kami lanjutkan. Selanjutnya pada slide ini digambarkan bagaimana kewilayahan, karakteristik demografis, statistik indikator pokok pembangunan, dan potensi pengembangan Kota Bekasi dengan adanya sejumlah infrastruktur nasional yang melintasi Kota Bekasi. Nah, berdasarkan aspek kewilayahan yang meliputi 12 kecamatan dan 56 kelurahan yang dihuni oleh jumlah penduduk sebanyak 2.496.198 jiwa, maka dapat dianalisis bahwa wilayah terluas di Kota Bekasi adalah Kecamatan Mustika Jaya. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bekasi Utara dan wilayah terpadat penduduknya di Kecamatan Bekasi Barat. Nah, selanjutnya sebagaimana dimaklumi bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai amanah Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
dan meningkatkan daya saing daerah. Yang keempat, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dimaksud, maka setiap daerah diberikan kesempatan untuk melakukan konsep inovasi daerah yang dimilikinya, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. Selanjutnya, dapat kami jelaskan gambaran umum mengenai inovasi daerah di Kota Bekasi. Kami menampilkan sebuah diagram yang menunjukkan bagaimana sumber-sumber inspirasi inovasi daerah dimunculkan dan dikelola. Sumber-sumber inspirasi inovasi daerah sekurang-kurangnya ini meliputi hasil proyek perubahan (PKN), masukan dari masyarakat, dan kebutuhan perangkat daerah sebagai user. Nah, untuk memacu inisiatif perangkat daerah, maka di Kota Bekasi dilakukan pendekatan gerakan satu instansi, satu inovasi yang disebut dengan GCC. Forum Kompetisi Inovasi Daerah tingkat Kota Bekasi, yaitu Bekasi Innovation Week, diselenggarakan secara periodik sejak tahun 2020 dan terbilang sudah terselenggara 4 tahun berturut-turut. Pengelolaan inovasi daerah dikelola oleh Bidang Litbangda, Bapelitbangda Kota Bekasi, untuk mengarahkan dan mengidentifikasi calon inovasi daerah yang memenuhi aspek normatif dan administratif sebagai inovasi daerah, sehingga dapat dilombakan pada Bekasi Innovation Week dan Innovative Government Award tahun 2023. Demikian pula untuk kesiapan pada Lomba Inovasi Daerah pada tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kemenpan RB. Selanjutnya, kami juga sampaikan bagaimana sumber-sumber inspirasi inovasi daerah diperluas, termasuk inspirasi yang dimunculkan dari Puskesmas. Sebagaimana prinsip yang dijalankan oleh Bapelitbangda, bahwa mengelola inovasi memerlukan cara-cara baru yang semakin efektif. Atau dengan kata lain, bahwa pekerjaan mengelola inovasi juga perlu sentuhan inovasi. Sehingga saat ini telah ada sistem sidik jari, yaitu sistem informasi data induk Kelitbangan dan jaringan inovasi yang dikembangkan di Kota Bekasi. Tahun 2023, jumlah inovasi daerah yang terlaporkan dari dinas atau badan, kecamatan, dan puskesmas sebanyak 300 inovasi. Setelah terfilter melalui sidik jari yang memenuhi aspek normatif dan administratif, terdapat sejumlah 135 inovasi daerah, sebagaimana yang dijadikan input pada Induk Inovasi Litbang Kemendagri. Selanjutnya, pada slide ini kami ingin menjelaskan bagaimana kebaharuan yang ada inovasi daerah Siberojol versi 2 sebagai salah satu unggulan inovasi digital, karena yang sebelumnya pernah juga ditampilkan dalam inovasi daerah ini. Siberojol pada hakikatnya merupakan sistem untuk melayani pasien yang berobat jalan yang dikembangkan oleh RSUD. Melalui sistem ini, pasien dapat mendaftar secara online dan menyesuaikan dengan jadwal kehadiran dokternya. Nah, dalam perjalanan, Siberojol telah melahirkan inovasi seperti Sitaro, yaitu layanan antar obat yang dapat dinikmati oleh pasien secara gratis dan dapat melakukan tracking pengantaran obat melalui fitur lacak Sitaro. Selanjutnya, Siberojol melahirkan inovasi Sahroni yang dapat menyajikan hasil pemeriksaan dan foto radiologi. Terus, Siberojol versi 2 ini melahirkan inovasi laboratorium klinik, di mana sistem dapat menampilkan hasil pemeriksaan laboratorium. Kebaharuan yang dimiliki sistem layanan ini adalah dapat menampilkan jadwal, hasil dan foto pemeriksaan radiologi yang dapat diakses pada fitur Sahroni, dapat menampilkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik yang dapat diakses pada fitur laboratorium klinik, telah disesuaikan dengan kriteria sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang memenuhi kriteria level 3. Lanjut. Pada slide berikutnya kami jelaskan bagaimana kebaharuan yang ada pada inovasi daerah, yaitu Waktu Pak Wali Mantel 5 Gadis. menit lagi ya. Ya. Mantel Gadis adalah perekaman KTP-PL bagi pemula di sekolah, pelayanan kependudukan bagi siswa SMA atau SMK. Inovasi non-digital ini dikembangkan oleh Disdukcapil. Mantel Gadis ini pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada siswa SMA SMK yang telah berumur 17 tahun secara kolektif di sekolah,
dan ini bisa sel-sel aktif dari Disduk Capil atau sel-sel aktif dari sekolah itu sendiri. Nah, kebaharuan yang dimiliki layanan mantel gadis ini adalah saat kegiatan dilakukan di sekolah, dilakukan sesi berbagi pengetahuan tentang siklus kebutuhan administrasi kependudukan bagi siswa SMA dan SMK. Nah, kemanfaatan daripada Sibrojol ini yaitu pasien menjalani proses pelayanan dalam waktu 30 menit. Pasien cukup menunjukkan bukti pendaftaran di aplikasi. Petugas dengan mudah menyimak bukti pendaftaran di aplikasi. Pasien dapat menyesuaikan dengan waktu layan dokter. Nah, pada slide disajikan perkembangan pengguna Sibrojol dari tahun ke tahun. Kami sampaikan itu. Secara total periode 2022 sampai 2023, Sibrojol versi 2 telah digunakan oleh 60.566 pasien. Selanjutnya untuk mantel gadis, kemanfaatannya yakni siswa SMA atau SMK dapat terlayani kebutuhan pengurusan KTP di sekolah. Adanya kepedulian dan pemahaman bagi sekolah dalam pengurusan KTP bagi siswanya. Kebutuhan pemilih pemula untuk memilih KTP terlayani oleh Disduk Capil. Potensi percaloan bagi SMA SMK untuk mendapatkan KTP dapat diantisipasi. Terbangunnya pemahaman perilaku tertib administrasi kependudukan dalam siklus kehidupan bagi siswa SMA dan SMK. Secara total periode 2022-2023, mantel gadis ini telah melayani 78 SMA atau SMK dan 22.561 siswa. Nah, dalam mengembangkan inovasi daerah, maka tetap perlu memperhatikan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah, baik urusan wajib, urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan konkuren. Nah, kami menyadari pula bahwa kekuatan pembangunan sebuah wilayah perlu didukung oleh semua elemen. Percepatan pembangunan tak bisa dilakukan satu pihak, demikian pula dalam melaksanakan inovasi daerah. Maka konsep pembangunan pentahelix di mana unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademis, pengusaha dan media perlu bersatu dan terpadu. Nah, konsep pembangunan pentahelix juga diterapkan dalam pelaksanaan inovasi daerah ini. Nah, setiap ada kunjungan, studi banding dari kabupaten kota lain, maka inovasi daerah yang telah dibuat oleh berbagai perangkat daerah siap untuk diperkenalkan, silahkan untuk direplikasi. Sudah dibuat PKS untuk replikasi inovasi daerah dimaksud dengan pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Tangerang sebagai wujud pengakuan terhadap sistem ini. Untuk Sibrojol sudah ada studi tiru dari SOD Kota Bogor, DPRD Provinsi Maluku, RSUD Kabupaten Bekasi, serta berbagai pengalaman dengan rumah sakit lainnya di Kota Bekasi. Nah, sebuah kehormatan bagi inovasi daerah yang dikembangkan Disduk Capil dengan adanya arahan Kemenpan RB bagi Provinsi Kalimantan Barat untuk mereplikasi inovasi daerah di Disduk Capil Kota Bekasi. Nah, PKS untuk replikasi inovasi daerah khusus yang ada di Disduk Capil telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Sementara itu ada 2 PKS yang masih sedang proses, yaitu dengan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Kayang Utara. Nah, pada bagian penutup saya menyampaikan capaian atas komitmen dan kinerja kami dalam mengembangkan inovasi daerah, yaitu juara 1 DMPTSP Kota Bekasi, juara favorit pemerintah Kota Bekasi. Selanjutnya kompetisi inovasi Jawa Barat tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat masuk dalam top 10 untuk Sitaro. Dan inovatif government award tahun 2020 dan 2021 peringkat ke-10. Inovasi pelayanan publik KIPP tahun 2021 kelompok replikasi top 15. Dan inovatif government award tahun 2022 peringkat ke-4. Lomba teknologi tepat guna tingkat nasional tahun 2023 juara 3 kategori Posyantek berprestasi. Demikian paparan yang kami sampaikan kepada Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan untuk kita mendapat atensi dan penghargaan dari tim penilai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya yang luar biasa dari Pak Wali. Pak Wali, kita punya 15 menit berikutnya. Pada kesempatan ini ada 2 panelis penanya, yaitu dari Ombudsman dan Universitas Indonesia. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ombudsman Pak Dominikus, monggo. Terima kasih Bu Ses.
Pak Kapus, Pak Wali yang kami hormati, Bapak Ibu. Eh, Selamat ya Pak untuk pencapaiannya sejauh ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik untuk Kota Bekasi kita ini ke depannya. Amin, Pak. Ada 2 program unggulan tadi ya Pak, si Brojol dan Mantel Gadis. Nah, saya mau ini Pak, mau memastikan Pak, ini payung hukumnya apa Pak? Pengaturan mengenai 2 program digital dan non digital ini, si Brojol dan Mantel Gadis ini. Kemudian yang kedua Pak, yang terkait dengan si Brojol ini, bagaimana pembiayaannya Pak? Atau bagaimana linknya dengan BPJS Kesehatan Pak? Karena ini kan keterjangkauannya setidaknya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ya Pak. Bagaimana keterjangkauan dan bagaimana linknya dengan BPJS Kesehatan? Itu yang terkait dengan yang si Brojol Pak. Nah kemudian yang terkait dengan Mantel Gadis Pak. Nah ini kan juga bagian dari pelayanan dasar yang juga menjadi perhatian kita semua. Apakah ini juga kemudian bisa mengidentifikasi sebagai semacam seleksi untuk pemerintah Kota Bekasi melihat anak-anak kita yang kemudian memang secara ekonomi tidak mampu tapi berhak untuk mendapatkan pendidikan Pak. Jadi program ini berharapnya mendapatkan impact ganda selain memang dia mendapatkan data identitas kependudukan melalui eKTP, tapi di lain pihak juga kemudian memberi kesempatan kepada siswa bersangkutan manakala memang dia nggak mampu misalnya ya Pak, untuk kemudian diperhatikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Saya setidaknya 2 hal itu dulu Pak. Makasih Bapak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Wali. Baik, terima kasih Pak Dominikus. Jadi dasar hukum daripada sistem ini untuk yang si Mantel Gadis ini adalah keputusan Wali Kota Pak terkait dengan milestone pencapaian inovasi daerah. Dan untuk si Brojol itu atur dengan peraturan Wali Kota Pak. Nah, link dengan BPJS ini artinya ini inovasi yang dibangun oleh RSUD Pak. Jadi non APBD gitu. Dan tentunya ini sudah ngeling dengan BPJS gitu. Dan dari selanjutnya untuk impact program terkait dengan ini, karena pertama kita juga ingin memberikan kesempatan kepada siswa-siswa tadi secara proaktif dari Dinas Dukcapil. Karena dari database kita sudah bisa mengetahui mana yang akan berumur 17 tahun. Nah, kita bisa jemput bola ke situ. Nah, tentunya ini memang tidak langsung berkaitan dengan program pemberian beasiswa atau untuk mengetahui siswa yang berprestasi atau tidak. Tetapi memang ini juga bisa digunakan oleh Dinas Pendidikan kami di Kota Bekasi Pak, tadi untuk bisa mengoptimalkan, memanfaatkan data jika dibutuhkan untuk kebutuhan tersebut. Jadi saat ini memang belum secara langsung untuk memperoleh itu, ya. Ya. Nah, tapi pada saat COVID izin itu sudah ada beasiswa yang diberikan Pak terkait dengan beasiswa, tetapi memang tidak berkaitan langsung dengan data ini, tetapi menggunakan data yang dimiliki di Dukcapil Pak. Sementara itu Pak, kalau nanti mungkin kami boleh juga dilengkapi oleh para pejabat teknis nanti. Pak Wali, Pak Dominikus cukup atau masih perlu diperdalam kembali? Lanjut dulu Bu, silakan. Oke, siap. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Ahmad Gamal PhD. Monggo Pak Ahmad Gamal. Terima kasih banyak Bu Sekban untuk kesempatannya. Pak Wali selamat karena seingat saya tahun lalu juga masuk nominasi ya Pak Wali ya. Jadi untuk teman-teman dari daerah yang sudah beberapa kali masuk nominasi, pertanyaannya menurut saya harusnya naik kelas Pak ya. Bukan hanya sekedar apa sebetulnya yang diinovasikan programnya begitu. Yang kami ingin dengar sebetulnya adalah indikator input, proses, dan outputnya Pak. Jadi pada saat kita melihat inputnya, misalnya untuk yang Mantel Gadis tadi, apakah sudah ada angka-angka yang Bapak miliki
sebelumnya berapa banyak daftar pemuda yang melakukan perekaman KTPL gitu Pak ya. Lalu kemudian dengan inovasi ini berapa sesudahnya. Lalu kemudian indikasi proses. Apakah kemudian proses ini menjadi jauh lebih cepat dengan sistem, dan lebih cepatnya berapa lama begitu Pak ya, untuk Bapak bisa mengevaluasi dinas-dinas Bapak. Yang ketiga adalah apakah ada dampaknya. Dalam hal ini sebetulnya yang ingin kita ketahui, apakah ada dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, apakah ada dampak terhadap misalnya peningkatan APBD dan seterusnya. Nah mungkin kalau untuk yang indikator dampak akan lebih relevan untuk yang si brojol ketimbang yang mantel gadis Pak. Ini mungkin pedoman saja, ini hal-hal yang selalu saya tanyakan kepada teman-teman daerah, dan ini pedoman sederhana untuk Bapak bisa mengevaluasi perangkat SKPD Bapak. Terima kasih. Monggo silakan Pak Wali. Baik Pak, kami jawab dulu terkait dengan memang si brojol ini kami sebut saat ini versi 2 karena telah melahirkan inovasi-inovasi sebagai pelengkap tadi. Mulai dari sistem berobat online, kita kembangkan dengan sistem pengantaran obat, juga kaitan dengan laboratorium gitu ya, dan juga radiologi. Nah ini kelebihan dari ini tadi, induknya tetap si brojol, tetapi ini melahirkan inovasi-inovasi tadi Pak, sebagai penyempurna pelengkap tadi. Dan ini juga kami kalau boleh kami bilang ini pertama kali di Indonesia kita bisa menampilkan hasil foto radiologi. Ini juga untuk memberikan akurasi, kecepatan dalam pengambilan tindakan bagi dokter terhadap pasien, Pak. Gitu. Terus juga dilekatkan dengan laboratorium tadi, karena antara radiologi dengan hasil lab itu juga perlu kecepatan. Dan ini kita bisa suguhkan dalam si brojol versi 2 ini. Nah, tentu memang kemanfaatan ini sangat-sangat dirasakan ya oleh masyarakat yang biasanya kalau menggunakan BPJS antriannya panjang gitu kan. Kadang-kadang situasi kondisi pasiennya juga tidak memungkinkan untuk nunggu lama-lama di rumah sakit seperti itu. Nah, kita betul-betul ingin memudahkan kepada pasien tadi. Dan ini sama sekali tidak dibebankan dalam APBD, Pak, untuk si brojol ini. Ini betul-betul inovasi dari Pak Direktur Rumah Sakitnya yang mempunyai kapabilitas untuk menerjemahkan tusinya sehingga melahirkan inovasi seperti ini, Pak. Itu Pak Ahmad. Nah, selanjutnya untuk si mantel gadis, memang ini dibangun di awal tahun 2022, Pak. Ya. Nah, ini sudah direkam pada tahun 2022 itu sekitar data awal yang belum direkam itu 63.115. Nah, sudah direkam ini berjumlah 22.561 sampai dengan Agustus 2023. Dan ongoing proses sejumlah 40.554 sampai dengan November 2004, mohon maaf. Nah, secara total periode 22-2023 ini mantel gadis ini melayani 78 SMA, Pak. Ya, dan SMK. Nah, dengan proaktifnya tadi kadang banyak juga yang tidak care dengan kelengkapan KTPL ini, tapi dengan kita datang langsung karena kita punya database gitu kan, umur berapa yang harus ini, itu juga menjadi surprise bagi siswa-siswa SMA yang baru memiliki KTP ini. Suatu kebanggaan tersendiri juga. Dan ini menjadi pemahaman jangka panjangnya siswa-siswa SMK itu paham terkait dengan pentingnya administrasi kependudukan yang dimulai dari KTPL itu. Gitu. Mereka tidak usah ngantri, tidak usah kena melalui calo untuk membuat KTPL, tapi mereka bisa merasakan dengan mudah kok ternyata selama ini kalau gosip isu membuat KTP ini lama, mahal gitu ya. Nah, tapi dari Pak Kadis Dukcapil ini berinovasi bagaimana ini sesuatu hal yang mudah gitu. Sesuatu hal yang di luar pemikiran mereka yang selama ini isu-isu itu ada.
Nah ini kita bisa dengan proaktif kita datang atau permohonan dari kepala sekolah kepada kami untuk dilayani seperti itu. Demikian Pak. Terima kasih Pak Wali. Pak Ahmad Gamal, bagaimana? Mungkin sekedar masukan saja sedikit Bu Sekban kalau masih ada waktu. Monggo, masih ada waktu. Majak. Tadi sepertinya indikator-indikator yang ditampilkan oleh Pak Wali adalah indikator input Pak ya. Jadi Bapak bisa memeriksa sebelum dan sesudah berapa terjadi peningkatan orang yang mendaftarkan atau melakukan perekaman KTPL. Barangkali nanti Bapak bisa menambahkan dalam indikator evaluasi SKPD, indikator proses dan indikator output. Jadi kalau dalam hal ini indikator proses adalah kira-kira misalnya ada perubahan kecepatan, nah perubahan kecepatannya dari berapa menit menjadi berapa menit. Lalu kemudian indikator output Pak, menurut saya penting sekali untuk mungkin kalau KTPL barangkali ini indikatornya sangat berorientasi input dan proses Pak. Namun kalau untuk yang si brojol, indikator outputnya sangat krusial. Misalnya ada berapa pasien yang tadinya mungkin meninggal, kemudian tidak meninggal, lalu kemudian ada berapa pasien yang kegawat daruratannya harus ditangani dengan cepat, begitu ya, lalu kemudian tidak mengalami hal itu. Jadi indikator dampak yang barangkali perlu mulai ditingkatkan Pak. Ini saya perhatikan soalnya ada beberapa teman-teman di daerah yang programnya sudah bagus-bagus, namun evaluasi dampaknya yang mungkin bisa diperkuat. Ini masukan saja dari saya. Terima kasih Bu Sekban. Terima kasih. Ada yang ditambahkan Pak Wali? Mungkin dari Baik, mungkin timnya. saya ingin menyampaikan dulu informasi tadi yang Bapak sampaikan. Memang ada peningkatan signifikan Pak, berdasarkan data di 2021 ini jumlah yang ini datang si brojol ini 17.782. Nah di 2002 ini yang datang 32.189. Terus pasien baru di 2021 2.659. Nah, di pasien baru di 2022 itu terjadi peningkatan 4.757 pengguna ya. Dan yang berobat yaitu 15.087 di 2021 dan di 2022 27.432. Dan juga kaitan dengan kecepatan pelayanan yang sebelumnya 4 jam menjadi 4 menit saja Pak. 30 menit mohon maaf. Ya karena dengan sistem si brojol ini. Itu mungkin kami juga bisa dikunjungi langsung ya Bu untuk visit ke kami supaya bisa dilihat on the spot di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali, kita masih punya waktu 3 menit. Cukup banyak. Apa akan dimanfaatkan oleh tim juri lain dari Pak Segaf atau Pak Brin? Dari Brin Pak Agus? Kita masih punya waktu 3 menit atau dari mungkin sedikit monggo Pak Gus. yang mungkin dari pasien atau pengguna tadi Pak Wali, apa teridentifikasi kelompok target sasaran tertentu Pak Wali, misalnya kelompok rumah tangga miskin atau yang lainnya secara spesifik, karena ini sangat penting sekali terutama untuk meningkatkan akses kesehatan pada kelompok-kelompok bawah. Mungkin itu Bu, saya sedikit bertanya. Terima kasih Pak Agus. Monggo singkat saja Pak Wali. Baik, izin Bapak, semua pasien kami samakan, equal Pak, tidak kami membedakan itu dengan sistem ini, dan juga ini juga tidak terbatas pada yang ber-KTP Kota Bekasi, tetapi yang datang berobat ke situ kita layani dengan sistem ini Pak. Seperti itu Pak. Sudah cukup Pak Agus? Oh ada sedikit. Oke, silakan 2 menit. Ini saya sangat pendek. Ini saya agak tertarik karena saya lihat cukup banyak inovasi yang dilakukan pemerintah daerah yang sangat orientasi pelayanan, bahkan mungkin dengan level kondisi negara kita yang anggarannya terbatas, saya kira sudah terlalu tinggi ya. Misalnya tadi ada pengiriman gratis. Jadi apalagi kan tadi Bapak menjelaskan ini buat semua pasien ya. Nah, kalau boleh bagaimana Bapak atau Pemda melihat prioritasnya pemanfaatan anggaran, karena kan memang ada yang menjadi tugas pokok, karena saya kira kebutuhan kan memang pasti banyak ya dibanding kebutuhan yang memang masih laks, yang saya kira kalau sudah ada kerjasama dengan Gojek saja
dengan pasien bayar itu kan sudah memudahkan, tidak perlu ada top up tambahan dengan menggratisan begitu. Silakan Bu. Pertama kami juga mau bekerja sama dengan Gojek, tetapi ada sharing. Nah, ternyata kami juga masih mampu mengoptimalkan karena rumah sakit ini sudah menggunakan Blood ya Pak ya, bisa mengoptimalkan karyawan yang ada di RSUD itu sendiri. Ternyata ini maksimal dan kita juga dapat bantuan operasional ya motor dari DIDD Pak. Melihat tekad dan manfaat yang dirasakan, kita RSUD ini dapat bantuan DID sebanyak berapa Pak? 12 unit motor 12 untuk 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi ini. Nah, jadi memang tadi tidak saya sampaikan ini tidak menggunakan APBD, biaya APBD, tetapi mengoptimalkan Blood yang ada di RSUD ini Pak. Gitu, dan sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat dan ada juga evidence masyarakat terkait dengan menikmati atau istilahnya ada kepuasan terhadap layanan ini. Dan ini tadi terus berinovasi dari versi 1, versi 2 terus disesuaikan dan dilengkapi. Demikian. Ini merupakan sebuah kebanggaan di Kota Bekasi karena dengan agenda ini kita bisa melahirkan inovasi-inovasi terbaik khususnya yang bisa diberikan kepada masyarakat di Kota Bekasi. Dengan inovasi ini dituntut para pejabat di kita untuk melahirkan pemikiran-pemikiran yang bisa melahirkan kemanfaatan. Juga bagaimana strategi Pemda ke depan dalam pelembagaan dan keberlanjutan inovasi daerah ini, tentu kita mengoptimalkan Bapelitbangda dengan sistem sidik jari, tugaskan semua OPD untuk melakukan inovasi dan nanti akan seleksi dan dipilih mana yang terbaik untuk bisa ditampilkan. Nah, ini untuk dipertahankan, untuk dilanjutkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.